Ya, saya discharge 1 hari ya di island. Ini toiletnya bersih banget nih guys. Tuh, toiletnya bersih. Pintunya otomatis nih. Tuh. Nah, kunci loh. Ya, kemarin habis dari dokter di Penang ya, kasih alat nama ini, Alpha One. Karena ada asam lambung gitu ya, ada perut terbakar. Jadi check up ke dokter, dokternya bilang kalau kamu nggak sembuh-sembuh udah berapa obat, jadi kita mau coba pakai alat ini supaya tahu gitu loh kadar asamnya dan juga apa yang ada di dalam ini ya, tubuhnya ya. Jadi Alpha One ini alat yang dimana sebelumnya itu dalamnya ditaruh pil ya di area kerongkongan. Jadi alat ini untuk penyambung dari pil yang ada di kerongkongan itu, sebelumnya memang udah dimasukin dulu ke dalam. Nah, jadi alat ini untuk memonitoring sebenarnya batasnya bisa sampai 60 jam lebih. Nah, tapi ini rekomendasinya 2 kali 24 jam, yaitu 48 jam. Dan ini alatnya kalau kita lihat di sini ada tombol sebelah kiri ini ya. Ini pada saat makan kita tekan ini. Ya, jadi dia mungkin membaca bahwa pada saat makan responnya gimana di dalam tubuh kita ya. Terus kalau yang bulat ini, kalau ada perutnya nggak enak, mungkin kalau saya kan perutnya kayak ditonjok gitu ya, kayak ada di punch. Pada saat itu keluar, tekan ini, tekan yang lingkaran. Nah, kalau segitiga ini pada saat keluar dari kepalanya itu ya, kepalanya merasa bahwa seperti kayak dipukul atau sakit kepala atau berdenyut gitu ya, tekan yang triangle ini, yang segitiga. Kalau yang paling kanan ini pada saat posisi tidur. Jadi posisi tidur ini akan membaca bahwa memang pada saat kita tidur biasanya kan asam lambungnya naik sekitar jam 3-4 gitu ya. Pada saat tidur kalau kita nggak enak, mana nih yang nggak enak? Yang kepala, perut, atau yang bawah nih? Yang bawah ini yang tombol besar ini kalau heartburn. Jadi kalau terasa kebakar langsung tekan ini. Ya, kalau udah bangun tidur, posisi ini nih upright, ini posisi berdiri. Kalau yang kita pencet, nah spine ini dia posisi tidur. Ya, jadi kita bisa pencet. Nah, pH ini sebenarnya kalau 7 normal. Tadi sempat 5,1. Kalau under 4 itu baru tuh dibilang tidak normal. Jadi so far selama ini belum lihat pH-nya sih 7. Tadi paling rendah 5. Nah, ini hijau berarti nyala. Nah, ini sebelahnya nih biru nih, kedip-kedip, dia harus selalu biru. Ya, jadi nggak boleh jauh-jauh dari badan kita, makanya dikasih kalung ini. Kalau jauh dia kedip merah. Kalau kedip merah buru-buru deketin alatnya gitu loh. Tapi kalau mandi gimana? Mandi ya sedekat mungkin lah. Ini alat nggak tahan air ya. Ya, nggak tahan air. Tuh. Jadi ya harus dijaga bener-bener karena biayanya juga mahal. Kalau sampai rusak, kacau ini. Jadi memang alat ini saya discharge 1 hari, selebihnya boleh pulang. Nanti sekitar 2 hari ya, balikin lagi ke rumah sakitnya. Nanti kita mau balikin nih hari ini karena udah mau pulang ke rumah. Hasilnya nggak langsung, hasilnya seminggu karena mereka baca selama 48 jam itu apa yang terjadi reaksinya di dalam tubuh saya ini loh guys. Yang pernah pakai alat ini mungkin juga bisa komen ya, karena saya baru tahu ini di Indonesia nggak pernah direkomendasi ini. Di Malaysia katanya dia bilang inilah yang bisa hasilnya lo bisa tahu apa obat yang bakal kita kasih. Jadi treatment obatnya nggak salah kalau udah kita pakai alat ini guys. Mungkin yang punya reflux atau asam lambung GERD boleh juga kalian gunain alat ini guys selama mencoba. Jadi alat ini namanya manometri ya, mereknya ini Alpha One. Baru keluar.
kemana-mana bawa gini ya. Tombol panggil istri. Aduh. Ya kita udah keluar dari rumah sakit, urusnya pakai asuransi Prudential tentunya ya, terima kasih asuransi Prudential. Langsung aja keluar tanpa bayar sedikit pun guys ya. Jadi dikasih obat, terus tadi tes pakai manometer itu kalian bisa tebak deh berapa harganya. Mau tahu nggak berapa harganya? 50 juta guys, gila. Kalau suruh bayar sendiri bagaimana tuh ya. Hasilnya akan ada dalam waktu sekitar 15 hari, setengah bulan lagi ya. Jadi hasilnya akan keluar semua, akan tahu apakah benar-benar penyakitnya itu GERD atau kecemasan yang berlebihan sehingga menyebabkan GERD, atau memang kadar asam yang ada di tubuh saya ini membuat badan saya ini terlalu sensitif gitu guys. Nah sekarang kita mau makan siang di restoran 100. Nah kan kita udah pakai alatnya nih, jadi kita tekan dulu meal, setelah selesai makan baru kita pencet lagi. Habis makan kita ke Gourmet Mall lagi karena nggak ada kerjaannya. Ini jam 14.35, ada film nih guys, jam 3. Jadi kita nonton berdua, 43 ringgit, sekitar 130.000 ya, anggap 75.000 lah per orang ya. Jadi harga tiketnya lumayan sini, sama kayak di Indonesia. Bahkan lebih murah di Indonesia loh nonton bioskop dibandingkan di Malaysia, di Penang ini guys. Jadi kita beli tiket langsung kayak masuk loket aja. Nah udah, begitu udah masuk scan barcode tadi, kalian tinggal lihat nih kalian teater berapa. Nah ternyata kita di atas. Jadi bisa dong ya beli tiket nonton ke bioskop lain, bisa juga. Tapi kan ada bangkunya, ada nomornya guys, ya kan. Nah, namanya Golden Screen Cinema. Kita di 12 kalau nggak salah ya, studio 12. Habis ini ke kanan nih guys. Nah kita mau nonton Jurassic Park. Jadi nggak ada kerjaan, kebetulan juga belum nonton. Kita nontonnya di Malaysia aja nih guys. Bioskopnya paling ujung tuh, nomor 12. Penasaran sih, pengen lihat dalamnya tuh kayak apa. Apakah sama ke Indonesia? Nggak ada yang jaga guys. Tuh, nih. Kita di baris 8-15, jadi ke kanan. Jadi nggak ada yang jaga, cuman ada pintu masuk di depan aja tuh, scan barcode. Tuh, bioskopnya kayak gini guys. Selesai nonton jam 18.30, waktunya makan nih guys. Kemarin kan kita lewat sini nih, Char Kway Teow yang terkenal ini ya, tapi rame yang ngantri. Ini masih jam 18.30, ternyata masih layak diantri lah. Nah ini mendok banget loh, ternyata bedanya di sini tuh bumbunya lebih mendok guys. Ini Char Kway Teow, The Cantonment Road famous Char Kway Teow. Kalian mesti cobain sih. Ini penampakannya nih, dia jauh lebih hitam. Terus udangnya juga lebih banyak, ada 3. Nah terus kita ke Gani famous Pasembur. Di Pasembur nih kayak gorengan gitu. Kayak kalau di Indonesia tuh pecel kali ya, pecel nih. Ini pecelnya Malaysia guys. Jadi sama goreng-gorengan. Nah kuahnya itu tuh guys, warna merah itu ya, rasanya manis, pedas sedikit, dan ada sedikit asam juga. Jadi mungkin ini Pasembur ini pecelnya Malaysia guys, makan sama kway teow enak banget. Habis makan kenyang nih guys, kita mau pulang dari Gurney Hawkers tadi ya, jalan kaki aja ke Scott Apartment. Jaraknya 3,3 km, atau kalau kita jalan kaki itu sekitar 35 menit. Ini udah jam 19.25 malam ya guys, daripada naik Grab gitu ya. Kita turunin makanan dulu nih guys, karena habis makan tadi di Hawkers kenyang banget. Nah ini kalau kita bilang nih, anggap ini pemukiman elit nih guys, mentengnya Pulau Pinang. Rumahnya gede-gede, ya kan. Halamannya juga luas. Ya, jadi kita jalan kaki aja. Enak loh jalan kaki di sini guys. Nih kita lihat di sisi kiri. Ini ada jualan lagi tuh guys, sebelah kiri. Ya, cuman
kita jalan pulang aja guys. Jadi yang pernah ke Penang berobat atau jalan-jalan sama keluarga atau wisata kuliner mungkin boleh komen ya guys. Kemana lagi sih di Pulau Penang ini? Penasaran juga sih. Masa segini-segini aja sih Pulau Penang ya. Ada teman bilang kemarin tuh ke Butterwood, cuman katanya jangan. Paling enak tetap di Georgetown ya guys. Sama di Gurney itu udah wisata kuliner banget katanya gitu guys. Nah ini rumahnya gede-gede guys. Ini rumahnya pengacara tuh. Gede-gede. Rumahnya oldies. Ya asri banget. Saya lebih suka sih rumah model begini gitu kan. Satu lantai dengan halaman yang luas. Ya kan? Nah ini jalanannya 2 arah. Saya juga nggak ngerti nih boleh nggak sebenarnya jalan kaki di sini nih. Ini karena nggak ada pejalan kaki di sini tuh. Rumput semua. Wah ini rumahnya gede banget nih guys. Rumah-rumah pejabat kali ya. Apa rumah orang kaya ya. Apa jangan-jangan yang punya orang Indonesia lagi. Aduh. Jadi besok kita mau balikin alatnya tuh. Alat manometri. Setelah itu pulang ke Indonesia gitu ya guys ya. Jadi besok videonya terakhir. Ya kalian lihat aja nih pemandangan jalanan sekitar Pulau Pinang ini guys. Jadi dari Gurney kita jalan kaki. Ini bentar lagi udah mau sampai. Rumahnya gede-gede guys ya. Ini kayak Pondok Indah ya. Kayak Pondok Indah, kayak Menteng gitu ya. Bentuknya sama semua guys. Mungkin dulu kayak klaster gitu ya. Klaster yang tapi tepi jalan raya ya. Lucu juga nih. Tuh, bentuknya sama. Gede-gede guys rumahnya guys. Mantep. Rumah di sini katanya sih mahal juga loh. Dan warga negara Indonesia belum boleh katanya. Nggak boleh. Beberapa ada yang nggak boleh beli rumah di Penang ini guys. Kalau di Kuala Lumpur boleh katanya. Tuh rumahnya gede-gede guys. Ya kalau kalian mau jalan-jalan ke Pulau Penang ini paling sekitar 4-5 hari cukup ya wisata kuliner. Sekalian check up. Ya kan hari pertama mendarat. Setelah mendarat hari keduanya mungkin check up dokter tuh guys. Ya kan. Habis check up dokter. Besoknya kuliner lagi tunggu hasil. Kalau hasilnya bagus lanjut makan durian. Kalau hasilnya jelek ya udah beli obat di Wellings. Gitu guys. Itu di depan lampu merah belok kiri udah sampai apartemen kita. Nah ini mau kasih lihat nih rumahnya gede banget guys. Oke guys. Nah tuh katanya rumahnya gede banget. Rumah idaman. Amin ya. Semoga bisa dapat rumah ini. Nah sebelah kiri ini lagi ada acara nih. Lagi ada acara kumpul-kumpul tuh. Ada makanan prasmanan. Seru juga ya di kota ini ya. Oke guys, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, share atau komen. Pantau terus video perjalanan di Pulau Penang. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys. Bye bye. Nah sini.